Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 100 meter dari posisi kita ada banyak sekali orang yang terbaring dalam keadaan mereka tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang Anda kerjakan. Mereka tidak bisa Jumatan, bahkan sebagian di antara mereka tidak bisa berdiri untuk salat. Tapi mereka punya cara tersendiri untuk bisa mendapatkan pahala dan ampunan dosa. Disitulah orang yang sakit Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kafarah untuk kesalahan yang pernah dia lakukan. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah." Seorang mukmin lelaki dan perempuan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi nafsihi wa waladihi wa mali, baik terkait dirinya, terkait anaknya, keluarganya dan hartanya, sampai dia ketemu Allah sementara dia enggak punya dosa. Mungkin kita tidak punya amal seperti mereka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan kondisi yang tidak nyaman yang dihadapi oleh seorang mukmin, apapun itu. Dan ini salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Karena itu, pada saat kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peristiwa perang Uhud, kekalahan dalam arti banyak sekali korban yang berjatuhan di kalangan kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur mereka dengan Allah mengatakan, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Janganlah kalian merasa lemah untuk tetap menghadapi kaum yang kafir. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalaupun kalian mengalami sakit, sesungguhnya mereka orang kafir juga mengalami sakit. Tapi ada satu yang berbeda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman, di mana kondisi apapun tidak nyaman yang mereka hadapi, yang mereka alami, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk kesalahan dan dosanya, sekecil apapun musibah itu. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala husnin hatta syaukata yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami capek, mengalami sakit, mengalami sedih, bingung, stres, sampai duri yang nancap di badannya, illa kafarallahu biha min khatayahu, Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk kesalahan dan dosanya. Anugerah semacam ini tidak dimiliki oleh pemilik agama yang lain, sehingga kita layak bersyukur kepada Allah. Kalaupun misalnya ketika kita diuji oleh Allah dengan aneka ujian apapun, iman yang Anda punya menjadi salah satu di antara penentu ujian itu bisa bernilai sebagai pahala dan penghapus kesalahan bagi sang hamba. Selanjutnya,
Sebagai orang yang sehat, sekali lagi kita tidak mendapatkan ujian seperti yang dialami oleh orang yang sakit. Dan Allah Maha Adil. Masing-masing diberi oleh Allah tugas yang berbeda. Bagi mereka yang sedang mendapatkan musibah, tugasnya adalah sabar. Dan bagi mereka yang sedang mendapatkan kenikmatan, tugasnya adalah syukur. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan tugas syukur sebagaimana mereka yang sakit telah menjalankan tugas sabar? Bisa jadi ada sebagian orang yang mereka ternyata gagal untuk bisa bersyukur ketika dapat nikmat, melebihi dia bisa bersabar ketika dapat musibah. Karena itu dulu sebagian sahabat, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi oleh Allah ujian yang membuat mereka bisa sabar. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihha." Miskin lebih aku sukai daripada kaya. Sakit lebih aku sukai daripada sehat. Kenapa beliau lebih memilih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu merasa, ketika aku sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, ketika aku sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, ketika aku diuji oleh Allah dengan aneka ujian yang lain, aku bisa merasakan dekat dengan Allah, aku bisa bermunajat lebih serius kepada Allah, sehingga di saat beliau sedang mendapatkan ujian, kedekatan beliau kepada Allah lebih besar dibandingkan ketika beliau sedang mendapatkan nikmat. Alasan itulah yang membuat Abu Darda radhiyallahu anhu lebih berharap untuk diuji dengan ujian yang membuat sabar dibandingkan ujian yang menyuruh orang untuk bersyukur. Namun seperti ini di luar pilihan hamba. Kita semuanya berharap pengen hidup dalam keadaan kaya, kita pengen dalam keadaan sehat walafiat, tapi terkadang takdir di luar rencana manusia. Ada yang Allah takdirkan hidupnya susah dari sisi ekonomi. Ada yang Allah takdirkan dia kesulitan untuk bisa mendapatkan kondisi hidup yang sehat. Dia diuji oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan. Maka yang lebih penting dalam hal ini adalah, apakah kau mampu untuk mewujudkan tugasmu sebagai hamba sesuai dengan posisi yang Allah berikan kepadamu. Karena itulah ketika perkataan Abu Darda ini sampai kepada sahabat Hasan bin Ali, sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Sahabat Hasan kemudian mengatakan, rahimallahu Aba Darda, semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, aku punya koreksi untuk yang disampaikan oleh Abu Darda. Kalau menurut saya, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki. Allah jadikan sebagian hambanya ada yang miskin, sebagaimana Allah jadikan sebagian hambanya ada yang kaya. Allah jadikan sebagian hambanya ada yang sakit, ada juga sebagian hambanya yang sehat. Dan semua itu di luar pilihan hamba. Maka selanjutnya adalah siapa yang berposisi tertentu sesuai dengan pilihan Allah, lalu dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha menjalankan tugas dia sebagai hamba di posisi itu, maka itulah orang yang terbaik. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki. Selanjutnya, di saat kita menyadari kita dalam keadaan diberi oleh Allah kesehatan, pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan sehat ini secara maksimal? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, banyak sekali di antara umatnya yang mereka tertipu dengan nikmat sehat. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak orang yang mereka tertipu dengan keberadaan dua nikmat itu. Lalu beliau mengatakan, as-sihhat wal faragh, kondisi sehat dan waktu luang. Saat kita sedang sehat, kadang kita tidak optimal untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Saat kita sedang sehat, kita tidak maksimal untuk beribadah kepadanya. Bahkan ketika kita sedang sehat, banyak di antara kita yang memanfaatkannya untuk bermaksiat dan durhaka kepadanya. Begitu dia sakit,
barulah dia merasakan, aku sekarang nggak bisa Jumatan, aku nggak bisa sholat jamaah, aku nggak bisa A, nggak bisa B, tidak bisa sholat sambil berdiri, tidak bisa sholat sambil sujud dengan sempurna, karena lututnya tidak bisa digunakan untuk ditekuk. Tapi dulu kau ketika sehat, kau sendiri juga tidak mengoptimalkan hal itu. Maka mumpung kesempatan itu masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Karena salah satu di antara yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah adalah kondisi fisik kamu yang sehat ini sampai jadi rusak, kau gunakan untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an jismihi fima ablah. Allah bakal tanya tentang jasadnya, fisiknya, untuk apa jasad itu dia rusak. Karena semua hamba dalam menjalani kehidupan ini makin panjang usia mengalami penurunan kemampuan fisik. Sehingga saat dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sehat, nanti akan mengalami penurunan. Allah bakal tanya, selama rentang fisik kamu sehat sampai mengalami penurunan, hingga ada beberapa fisik yang kehilangan fungsi, selama itu kau gunakan untuk apa? Ternyata seperti ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari akan hal ini, sejatinya Nabi SAW sudah tunjukkan apa saja soal ujian yang akan Allah pertanyakan kelak di hari kiamat. Selanjutnya, kunci jawabannya bukan atas hafalan, tapi kunci jawabannya adalah praktek dari amaliyah yang kita kerjakan. Jamaah, mari kita berusaha memanfaatkan kesempatan sehat yang kita punya, memanfaatkan kesempatan waktu luang yang kita punya. Bagaimana agar kita bisa gunakan itu untuk beribadah kepada Allah semampu yang bisa Anda kerjakan. Dan karena Anda sudah berada di masjid ketika Jumatan, sudah seharusnya Anda dengarkan dengan maksimal, bukan main HP atau ngobrol. Karena itu bagian dari cara yang salah memanfaatkan kesempatan Anda untuk bisa hadir Jumatan. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah, kita perlu menyadari Allah memberikan ujian kepada hamba secara umum dengan 2 bentuk ujian besar. Ujian yang pertama adalah ujian takdir. Ujian yang kedua adalah ujian syariat. Ujian takdir itu apa? Segala sesuatu yang dialami oleh hamba, yang baik maupun yang tidak dia sukai. Dan Nabi SAW menegaskan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tidak semua takdir yang Allah berikan kepada hamba disukai oleh hamba, karena Allah hanya akan memberikan kehidupan 100% nikmat ketika di surga. Allah tidak ridha ketika kenikmatan di dunia terjadi secara 100%. Karena itulah para ulama mengatakan, wa ni'amud dunya masyubatun bil musibah. Kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Saat ini Anda sedang sehat, dan itu tidak selamanya. Akan ada waktunya Anda bernasib seperti mereka yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Akan ada waktunya kita bernasib mungkin seperti orang yang kecelakaan, dan yang pasti kita pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kebaikan dan keburukan bagi kalian sebagai ujian untuk kalian. Selanjutnya ada ujian yang kedua, ujian syariat. Apa itu ujian syariat? Tugas kamu untuk taat kepada Sang Pencipta. Allah turunkan syariat yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Bagi mereka yang sadar akan keberadaan ujian ini, maka langkah awal yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk mengenalinya. Sebab bagian ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna beribadah, kata Ali bin Abi Thalib, illa li'amurahum wa anhahum, agar aku berikan perintah kepada mereka dan aku berikan larangan untuk mereka. Maka seorang manusia diciptakan oleh Allah dan dia diberi satu tugas untuk menjalankan syariat Allah. Karena itulah manusia disebut sebagai mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dikasih beban syariat. Dan bagian inilah yang nanti menentukan sejauh mana Anda disebut sebagai hamba Allah yang sejati, yang berusaha untuk mengikuti aturan Allah, menjalankan perintah dan menghindari larangan Allah. Dan sebaliknya, sejauh mana Anda termasuk orang yang keluar dari syariat Allah. Dan satu hal, jangan sampai ujian takdir menyebabkan kita gagal terhadap ujian syariat. Dan itu terjadi ketika seseorang di saat dia sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia melakukan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah agar kalaupun musibah itu menimpa diri beliau, agar jangan sampai musibah itu membahayakan status agamanya. Beliau mohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ya Allah adalah musibah yang merugikan agama kami. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberhasilan untuk bisa menempuh ujian takdir dan keberhasilan untuk bisa menempuh ujian syariat, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah hingga akhir hayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'alal rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka husna ibadatik wa syukra ni'matik wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.